Besar belah itu. Ada kebaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Peserta MPLS SMP Negeri 2 Darangdan. Semua kabarnya baik ya? Iya, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang tata tertib SMP Negeri 2 Darangdan. Sebelumnya yuk kita ucapkan basmalah bersama-sama. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun materi yang akan kita sampaikan, materi yang kita sampaikan adalah tentang tata tertib peserta didik SMP Negeri 2 Darangdan. Yang akan disampaikan oleh ibu sendiri, yaitu Ibu Rina Supriyati, yang beralamat di Kampung Ciserang, RT 4, RW 1, Desa Ganda Mekar, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Udah pada kenal ya semuanya sama Ibu? Iya, terima kasih bagi yang udah kenal, bagi yang belum, kita nanti bisa sering bertatap muka. Nah, tata tertib ini diadakan dengan bertujuan dengan yaitu apa, coba ada yang udah tahu kenapa kita di sekolah kita diadakan tata tertib? Yang pertama adalah mengarahkan peserta didik untuk bertindak disiplin. Yang kedua, menanamkan pendidikan budi pekerti secara optimal. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk menghormati orang lain. Yang keempat, membina kebersamaan sesama peserta didik. Dan yang terakhir, membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas hak kalian sebagai siswa atau hak sebagai peserta didik. Di antaranya kalian berhak apa coba? Yang pertama yaitu mendapatkan pengajaran. Yang kedua, menggunakan dan memanfaatkan fasilitas sekolah yang berkaitan dengan peningkatan prestasi belajar. Di sekolah ada berbagai fasilitas, silahkan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan syarat berkaitan dengan peningkatan prestasi belajar. Selanjutnya, hak kalian adalah mendapatkan bimbingan dari sekolah. Dan selanjutnya mengajukan pertanyaan kepada pihak sekolah. Kemudian hak selanjutnya adalah mengembangkan prestasi belajar. Kemudian mengetahui hasil belajar. Ini kalian dari mana mengetahui hasil belajar? Nanti kalian akan mendapatkan rapot yang isinya adalah mengetahui hasil belajar. Selanjutnya, mendapatkan penghargaan dari sekolah bagi peserta didik yang berprestasi. Ya, tadi kita belajar tentang hak kalian sebagai peserta didik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kewajiban kita sebagai peserta didik ya, kewajiban kalian sebagai peserta didik di SMP Negeri 2 Darangdan. Apa saja coba? Iya, silakan dibaca. Yang pertama apa? Mentaati dan mematuhi semua tata tertib sekolah. Ada hak, ada kewajiban. Nah, kewajibannya apa? Mentaati dan mematuhi semua tata tertib sekolah. Semua instansi, baik di rumah maupun dimanapun, ada tata tertib, ada ketentuannya. Begitupun di SMP Negeri 2 Darangdan. Yang kedua, mengikuti semua kegiatan sekolah. Jadi kalian sebagai peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Yang ketiga, mentaati dan melaksanakan janji peserta didik SMP Negeri 2 Darangdan. Kemarin udah ada yang tahu ya, kemarin ada yang ke sekolah, janji peserta didik SMP Negeri 2 Darangdan tertulis sangat besar, yaitu kurang lebih ada 11 poin yang kalian harus taati dan dilaksanakan. Selanjutnya, kewajiban kalian sebagai peserta didik adalah mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Darangdan. Ada berbagai eskul, diantaranya ada yang sudah tahu ya? Iya, yaitu pramuka, PMR, dan olahraga. Nah, kalian silahkan ikuti salah satu kegiatan eskul. Nah, alhamdulillah, eskul pramuka SMP Negeri 2 Darangdan sudah mencapai provinsi, sehingga kalian berhak untuk melanjutkan untuk mengharumkan nama baik sekolah kita. Selanjutnya, menghormati guru, staf tata usaha, karyawan dan sivitas akademika SMP Negeri 2 Darangdan. Jadi, karyawan SMP Negeri 2 Darangdan adalah salah satu yang harus dihormati oleh kalian, yaitu kewajiban kalian untuk menghormatinya.
Selanjutnya, menjaga nama baik pribadi dan alma mater. Jangan sampai ada sesuatu kejadian ditanya anak mana itu, oh ternyata anak SMP Negeri 2 Darangdan. Wah, itu bukan menjaga nama baik, malah menjelekkan nama sekolah, nama alma mater. Selanjutnya, menjaga inventaris kelas maupun sekolah. Nah, hal ini kalau sekarang karena Covid kita berada di sekolah, kita berada di rumah. Nah, nanti kalau sudah Covid-nya cepat-cepat menghilang, berarti kalian nanti ada di sekolah, ada di kelas. Nah, jaga inventaris apa yang ada di sekolah, apa yang ada di kelas, itu kewajiban kalian. Selanjutnya, menjaga sopan santun. Ya, kita sebagai seorang muslim, seorang Sundanis ya, sopan santun itu sangat dijaga juga sebagai seorang muslim. Apabila kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, ucapkan salam, bertegur sapa. Dan biasa di SMP Negeri 2 Darangdan punya moto, ada yang sudah tahu? Iya, moto SMP Negeri 2 Darangdan adalah 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Selanjutnya, kewajiban peserta didik yang terakhir adalah menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, alhamdulillah di SMP Negeri 2 Darangdan selalu ada lomba kebersihan antar kelas. Jadi setiap minggu di awal pekan, yaitu ketika upacara bendera selesai, selalu diumumkan kebersihan atau juara kebersihan kelas. Terakhir, menjaga kedamaian, kerukunan, dan suasana kekeluargaan. Itu merupakan kewajiban yang harus kalian pegang. Selanjutnya, kehadiran peserta didik, yaitu peserta didik wajib hadir paling lambat 10 menit sebelum kegiatan pembiasaan dimulai. Ini pembelajaran ini sebelum Covid ya, dan 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Selanjutnya, peserta didik dianggap terlambat setelah 5 menit kegiatan pembelajaran dimulai. Lalu peserta didik yang terlambat hadir akan diberikan sanksi yang bersifat mendidik. Selanjutnya, peserta didik yang berhalangan hadir wajib memberikan informasi kepada wali kelas atau melalui surat dengan ditandatangani oleh orang tua. 3 hari berturut-turut tidak hadir tanpa informasi akan diberikan surat pemberitahuan kepada orang tua. Itu kehadiran saat kita belajar nanti aktif ya. Sekarang kehadiran peserta didik pada masa pandemi COVID-19, yaitu saat sekarang atau new normal. Di antaranya apa saja? Yang pertama, nanti ini berlaku mulai tanggal 20 Juli ya, minggu depan. Peserta didik wajib hadir paling lambat 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran secara daring atau luring dimulai dan 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Selanjutnya, peserta didik wajib menuliskan daftar hadir setiap pembelajaran menggunakan Google Form. Selanjutnya, peserta didik yang berhalangan hadir wajib memberikan informasi sebelumnya kepada wali kelas atau salah seorang guru. Dan terakhir, peserta didik selalu mengikuti pembelajaran secara daring atau luring dengan menyiapkan gadget dan kuota internet. Itu untuk sekarang, yaitu menggunakan PJJ atau BDR. 3 hari berturut-turut tidak hadir saat pembelajaran secara daring atau luring, maka dianggap mangkir. Kegiatan belajar mengajar dan pembiasaan ini sudah ada, kita dilaksanakan pembiasaan. Di antaranya peserta didik wajib mengikuti pembiasaan setiap hari mulai pukul 6 dan kegiatan belajar setiap hari dimulai pukul 6.50 kecuali hari Senin. Kegiatan pembiasaan setiap hari di SMP Negeri 2 Darangdan, kalian harus tahu ya, Senin seperti biasa semua instansi kita melaksanakan upacara bendera. Selasa keagamaan, Rabu pembiasaan literasi, Kamis keagamaan, biasanya hafalan juz amma, dan Jumat pembacaan Yasin. Selanjutnya, pakaian seragam. Pakaian seragam di SMP Negeri 2 Darangdan itu sudah ditentukan, diantaranya memakai sepatu dengan warna dan motif yang sama, memakai topi ikat pinggang dasi yang berlogo sekolah, tidak bebas ya. Kemudian memakai pakaian seragam selanjutnya kita lihat ketentuan hal yang harus
dilarang. Bahasa Indonesia tuh dah. Peserta didik dilarang apa saja? 1. Meninggalkan pelajaran sebelum waktunya. Kedua, mengucapkan kata-kata yang kasar dan tidak sopan. Ketiga, memanggil teman bukan dengan nama yang asli. Keempat, memakai aksesoris perhiasan yang berlebihan. Untuk perempuan dianjurkan hanya memakai anting saja. Selanjutnya, peserta didik pria dilarang berambut gondrong, kemudian berwarna merah rambutnya ya. Kemudian selanjutnya dilarang memakai seragam tanpa atribut sekolah, sebab di sekolah sudah disiapkan atribut secara lengkap. Kemudian peserta didik dilarang merokok, membawa atau mengedarkan miras atau narkoba. Selanjutnya, peserta didik dilarang memiliki, membawa, menyimpan, meminjamkan, menggunakan, membaca, melihat buku-buku hal-hal yang bersifat pornografi. Yang nomor 9, peserta didik dilarang membawa atau mengendarai sepeda motor ke sekolah pada kegiatan apapun. Sebab kita sesuai dengan janji siswa dilarang membawa mengendarai sepeda motor baik roda 2 atau roda 4 ke sekolah atau kemanapun. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya di janji siswa SMP Negeri 2 Darangdan. Selanjutnya ke-10, peserta didik dilarang melakukan permainan yang tidak semestinya. Seperti apa coba yang tidak semestinya? Iya, bermain bola yang sampai ke kelas atau kaca kelas ya, kemudian remi atau gapleh di dalam kelas, kemudian meloncat, memancat pagar itu. Kemudian peserta didik dilarang melakukan coret-coret pada dinding, meja, kursi, pagar, dan tempat-tempat lain yang tidak semestinya. Selanjutnya, peserta didik dilarang makan dan minum di ruang kelas saat pembelajaran, kecuali istirahat. Biasanya dianjurkan untuk makan bersama. Yang ke-14, peserta didik dilarang membuang sampah sembarangan, sebab setiap kelas pasti ada tong sampah. Lalu peserta didik dilarang membawa dan memakai barang-barang seperti apa? Topi bebas, sepatu bebas, sweater, ikat pinggang warna dilengkapi dengan besi yang besar, senjata tajam, handphone juga dilarang kecuali untuk pembelajaran. Nah, bagi yang untuk pembelajaran silahkan, kecuali guru yang menganjurkan. Kalau yang tidak dianjurkan berarti itu dilarang. Kenapa? Karena banyak ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, banyak anak yang sedang main game. Kemudian dilarang juga anak memakai sepatu sandal, celana pensil, celana cut bray, roknya ketat atau alat kecantikan, atau tas soren. Tas soren kita biasa sering melihat ya, atau slim bag dan barang-barang lainnya yang tidak diperlukan. Demikian tata tertib SMP Negeri 2 Darangdan. Kita lihat sanksinya apa saja. Nah, SMP Negeri 2 Darangdan memberikan sanksi teguran berupa tertulis atau lisan. Kemudian yang kedua, dicatat dalam buku khusus pelanggaran, diberi nilai dan dibina. Lalu membuat atau menandatangani buku pelanggaran. Selanjutnya, jika pelanggaran diulang, nilai ditambah dan membuat atau menandatangani surat pernyataan kedua. Jika skor nilai pelanggaran mencapai 40, orang tua dipanggil ke sekolah dan menandatangani surat pernyataan. Selanjutnya, jika skor nilai pelanggaran mencapai 60, orang tua dipanggil ke sekolah dan menandatangani surat pernyataan. Jika skor nilai pelanggaran mencapai 75, peserta didik diskor, orang tua dipanggil ke sekolah dan menandatangani surat pernyataan. Kemudian peserta didik yang membawa HP ke sekolah akan dikenakan tindakan berupa penyitaan, dan HP tersebut akan dikembalikan kepada orang tua pada saat pembagian rapot atau kenaikan kelas atau pada saat kelulusan bagi kelas 9. Selanjutnya, ketidakhadiran peserta didik atau ALPA yang melebihi 20% dari hari efektif belajar 1 tahun tidak memenuhi persyaratan untuk naik kelas. Jika skor nilai pelanggaran mencapai 100, peserta didik dikembalikan kepada orang tua melalui rapat dewan guru. Demikian tata tertib yang disampaikan. Mudah-mudahan kalian menjadi siswa SMP Negeri 2 Darangdan yang selalu disiplin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.